فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alayhi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Ridwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ardh. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga Allah masih berikan kita kesempatan untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insyaallah telah membimbing, menunjuki, mengajari kita semua terhadap siratal mustaqim, jalan kebenaran, dan insyaallah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini masih meneruskan kajian-kajian kita sebelumnya terkait dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Berapa banyak hari ini kita yang mengaku diri kita beriman, diri kita Islam, masih belum punya fokus, konsentrasi, perhatian, bahkan target atau tujuan terhadap bagaimana hati kita bisa menjadi bersih. Ini tercermin dari setiap aktivitas kita, kerja kita, dalam keseharian kita. Yang kita kejar, yang kita ingin raih, yang kita ingin targetkan, di luar membersihkan, menyehatkan hati kita. Kalau satu hari 24 jam kita bisa lihat yang kita kejar apa? Hartakah, duniakah, materikah, jabatankah, bisniskah, perniagaankah?
atau membersihkan hati? Hampir dapat disimpulkan sebagian kita semua masih fokus mengejar dunia dan lupa untuk membersihkan hati kita. Padahal kalau kita bicara seberapa penting membersihkan hati itu, Masya Allah, bahkan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, wallahi demi Allah, tidak akan sanggup kita masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa membawa hati yang bersih, tanpa membawa hati yang selamat, tanpa membawa hati yang tenang. Jadi ketenangan hati kita, kebersihan hati kita, kesehatan hati kita menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Dalam surah Al-Su'ara 88-89, di situ Allah berfirman, akan datang satu masa, satu waktu di mana malun wala banun, harta-harta kita, keturunan kita, anak-anak kita, ilaman atallaha biqalbis salim, tidak bisa menolong kita, tidak bisa membantu kita, tidak bisa menjadikan kita mudah masuk ke dalam jannah illa kata Allah, kecuali kita kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Masya Allah. Jadi selama ini kita kejar dunia, materi, jabatan, kedudukan, popularitas, wallahi demi Allah tidak menghantarkan kita masuk ke dalam jannah illa kecuali hati yang bersih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini pentingnya membersihkan hati. Cuman kita kadang-kadang sering lupa. Ada yang buat ya. Jadi ternyata begitu penting tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati, karena lantaran itu pula lah Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita mulai menata diri, mempersiapkan diri untuk apa? Punya konsentrasi, punya fokus untuk senantiasa membersihkan hati kita, senantiasa menyehatkan hati kita. Karena hanya dengan cara seperti itulah Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati tidak sama dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan, penyakit fisik, penyakit raga, gampang nggak kira-kira kita tahu? Kalau kita dikasih oleh Allah penyakit badan, penyakit fisik, gampang nggak kita tahu kalau kita sakit? Insya Allah mudah. Karena apa? Contoh saja lah, misalnya penyakit badan apa? Kalau penyakit kulit, kita sebut misalkan panu gitu ya. Dia terlihat, kita lihat warnanya putih dibandingkan kulit kita yang lain. Kita raba atau terasa juga agak sedikit kasar. Bahkan kalau kita rasa, terasa juga rasanya gatal. Lalu bagaimana dengan penyakit hati? Apakah mudah untuk kita lihat? Apakah mudah untuk kita rasakan? Mudah gak kira-kira? Memang tidak semudah penyakit badan, tapi kata para ulama, sejatinya penyakit hati itu bisa kita lihat dari badan kita. Kata para ulama, kalau orang punya penyakit hati itu tercermin pula pada jasadnya, tercermin juga pada badannya. Karena penyakit hati tercermin pada jasad kita. Apa buktinya? Diceritakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu diwafatkan oleh Allah usia berapa? Wafatnya Rasulullah usia berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun Rasul diwafatkan oleh Allah. Sahabat menceritakan kepada kita melalui hadis Rasulullah bahwa Rasul ketika diwafatkan oleh Allah usia 63 tahun, tidak ada uban di rambutnya kecuali cuma 3 helai saja. Bayangkan, umur 63 tahun Rasul diwafatkan oleh Allah, kata para sahabat tidak ada uban di rambutnya kecuali cuma 3 helai saja.
Padahal kita udah mulai ubanan umur berapa kira-kira Pak? Berapa kira-kira Pak? Kadang-kadang ada yang umur 30 tahun udah mulai keluar ubatnya, 35 udah mulai banyak, 40 apalagi, 50 sedemikian rupa banyaknya. Bahkan kadang-kadang kita jumpai masih sekolah Pak, masih sekolah Bu, kelas 3, kelas 2 SMA, rambutnya udah berkelir 2, hitam semua putih. Padahal sama-sama kita tahu uban itu cerminan apa? Cerminan dua hal. Bisa karena faktor biologis, bisa karena faktor psikis. Biologis itu mungkin bisa jadi memang keturunannya sejak muda udah mulai banyaknya ubanan, atau secara biologis salah dia pakai bahan-bahan kimia, entah itu sampo, entah bahan kimia yang lain, sehingga apa? Keluarnya uban lebih mudah dan cepat. Tapi faktor dominan yang kedua, ini yang banyak mempengaruhi, yaitu faktor kejiwaan. Orang kalau sering stres, tertekan hidupnya, banyak masalah dia, sering marah-marah, emosional, negatif psikologisnya, orang-orang semacam ini mudah untuk dapat uban di umur-umur atau usia muda. Ini sebagai bukti Rasulullah ketika diwafatkan oleh Allah umur 63 tahun, tidak ada uban kecuali 3 helai, membuktikan bahwa kejiwaan Rasulullah tenang, bahwa hati Rasulullah tenang, hati Rasulullah tidak ada penyakit sehingga tidak nampak dari jasad badannya. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah belum pernah sekalipun aku saksikan, aku lihat dia marah dengan tensi tinggi, marah dengan suara tinggi sepanjang umur hidup dengan aku, kata Aisyah, kecuali kalau ada syariat Allah dilecehkan, dihina, diintimidasi, diperolok-olok, baru Rasulullah marah. Bahkan kata Anas bin Malik yang hidup dengan Rasulullah sebagai makom, muqaddam, pendamping, pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Sahabat bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, ceritakan bagaimana Rasulullah berinteraksi denganmu selama 10 tahun di rumah Rasulullah." Apa kata Anas? "Wallahi demi Allah, belum pernah sekalipun aku lihat Rasulullah marah. Belum pernah sekalipun dia bersuara dengan suara tinggi, dengan membentak, dengan marah kepadanya." Lalu kata para sahabat, "Kalau begitu wahai Anas, perkataan apa, pembicaraan apa, kalimat apa yang sering dilontarkan oleh Rasulullah kepadamu?" Jadi Anas itu pembantunya Rasulullah. Kata Anas, "Gak pernah dia marah." Lalu kata para sahabat, "Lalu kalau begitu selama 10 tahun yang dia ucapkan, yang dibicarakan kepada kamu apa?" Apa kata Anas? "Rasulullah seringkali berkata kepada aku, 'Wahai Anas, apa yang bisa saya bantu?'" Padahal Anas membantunya. Tapi Rasul kalau berkata kepada Anas itu begitu, "Wahai Anas, apa yang bisa aku bantu?" Ada gak majikan begitu hari ini Bapak? Majikan punya pembantu, kalau kamu pembantunya, "Apa yang bisa saya bantu?" Ada gak kira-kira? Jarang ya. Kalau ada mungkin sangka orang stres. Dia nyewa pembantu, dia bayar pembantu, malah dia bantu pembantunya. Gitu. Rasulullah seperti itu. Seperti itu Rasulullah. Jadi ketika bicara masalah hati, sejatinya hati itu mencerminkan sifat, kondisi fisik badan kita. Jadi kalau orang sakit secara badan tidak berdampak langsung kepada hatinya, tapi kalau orang sakit hatinya berdampak langsung kepada fisiknya. Maka lihat orang yang mudah marah, mudah emosi, temperamennya tinggi, lihat raut makin mukanya, wajahnya, coba kita lihat, bisa dengan mudah kita bedakan. Kenapa? Penyakit hati tercermin langsung kepada jasad. Tapi kalau penyakit jasad tidak tercermin langsung kepada hati. Berapa banyak orang sehat, orang tampan, orang gagah, orang bersih, tapi hatinya berpenyakit. Maka ini yang harus coba kita renungkan, yang harus kita pastikan, karena sejatinya kebersihan hati mempengaruhi kebersihan